Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran PAI pada pagi hari ini. Karena ini yang pertama, tentunya masih semangat ya. Baik anak-anakku, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sebelum belajar ya. Coba ketua kelas dipandu, dimulai. Oke, terima kasih. Berdoa selesai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bapak ada pertanyaan nih untuk kalian semua. Oke, perhatikan ya. Sekarang mayoritas penduduk di Pulau Jawa beragama apa? Ayo coba, siapa yang tahu? Ya, betul sekali. Mayoritas penduduk Pulau Jawa itu beragama Islam. Menurut kalian, kenapa sih Islam itu bisa diterima di Pulau Jawa? Bagaimana Islam itu diterima oleh masyarakat Jawa? Apakah ada cara khusus atau ada metode-metode tertentu, atau mereka dipaksa? Betul sekali, mereka itu tidak dipaksa. Jadi Islam masuk ke tanah Jawa dengan cara yang sangat bijaksana dan damai. Tahukah kalian siapa tokoh-tokoh yang dibalik ke Islamisasi atau penyebaran Islam di Jawa? Siapa tokohnya? Ada yang tahu? Betul sekali, tokohnya itu Bapak kasih bocoran, ada 9. Coba siapa yang tahu? Betul sekali, Wali Songo. Yakni tokoh-tokoh yang menyebarkan Islam di Jawa itu tidak lain dan tidak bukan adalah Wali Songo. Oke anak-anakku, jadi hari ini kita itu akan belajar tentang metode-metode yang digunakan Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Jawa. Kenapa ini penting dan perlu dibahas? Karena dari kisah-kisah mereka kita bisa belajar bahwa menebar kebaikan itu bisa dengan cara yang santun, menghormati budaya orang lain, dan penuh dengan kesabaran. Karena apa? Karena nilai-nilai ini sangat relevan atau sangat bisa digunakan atau sangat penting di era sekarang ini. Oke, itu ya. Kita lanjut ke materinya. Masuk pembahasan yang pertama, yaitu metode-metode cerdas yang digunakan Wali Songo dalam mengislamkan Jawa. Yang pertama ada metode kultural dan akulturasi budaya. Yang pertama ada metode kultural dan akulturasi budaya. Jadi metode ini itu Wali Songo datang tidak menghapus budaya yang ada di tempat itu. Jadi Wali Songo menambahkan budaya yang ada dengan cara ditambah dengan nuansa-nuansa Islami. Jadi misalkan ada gamelan, ada wayang kulit, dan sebagai tradisi upacara adat lainnya itu yang tadinya tidak dengan bercorak Islam, Wali Songo datang tetap ada budaya itu, cuma ditambahkan dengan nuansa-nuansa Islami. Kemudian yang kedua ada metode pendidikan. Yang kedua ada metode pendidikan. Jadi Wali Songo datang dengan salah satu metodenya adalah metode pendidikan. Gimana metode pendidikan? Jadi para wali itu membangun pesantren, dan dengan pesantren itu mereka memberikan pelajaran atau memberikan pengajarannya kepada murid-muridnya di pesantren itu atau di lembaga pendidikan yang dibangun oleh sunan-sunan atau Wali Songo itu, sehingga Islam itu bisa dapat diterima di sana karena yang pertama tidak menghapus
budaya yang ada. Kemudian mereka itu membuat lembaga pendidikan, contohnya pesantren sebagai pusat dakwah mereka. Jadi itu Islam diterima oleh masyarakat. Kemudian yang ketiga ada metode seni. Nah ini yang paling membuat kita itu tertarik, yakni yang ketiga ada metode seni. Nah metode seni ini seperti wayang kulit, tembang, musik gamelan. Nah, semua itu digunakan untuk menyampaikan ajaran-ajaran Islam. Kemudian ada yang ketiga, yang keempat ada metode ekonomi. Yang keempat ada metode ekonomi. Nah, metode yang keempat, Wali Songo itu membuka perdagangan. Jadi sambil berdakwah, beliau sambil berdagang, kemudian membantu ekonomi masyarakat dengan cara misalkan dagangannya itu dijual dengan harga yang tidak terlalu tinggi buat masyarakat kecil, sehingga masyarakat itu bisa tertarik dengan cara berdagang sambil berdakwah. Kemudian dagangnya juga tidak terlalu harganya tinggi atau mahal, jadi masyarakat itu tertarik. Kemudian yang kelima ada metode keteladanan. Yang kelima ada metode keteladanan. Nah, jadi metode keteladanan ini, jadi para Wali Songo itu menunjukkan akhlak mulia dalam kehidupan mereka. Mereka itu bukan hanya berbicara, berarti dia dalam perilakunya itu berbuat kebaikan. Jadi keteladanan dalam kehidupan sehari-hari, mereka berbuat baik, berbuat jujur misalnya, atau tanggung jawab, sehingga masyarakat itu kayak mengikuti ajaran mereka atau mengikuti keseharian mereka dengan perbuatan baik mereka. Kemudian yang keenam apa coba? Yang keenam itu ada metode politik dan pemerintahan. Ada metode politik ini, metode politik. Nah, kemudian yang keenam atau yang terakhir itu ada metode politik. Mereka itu bekerja sama dengan penguasa-penguasa di eranya. Maksudnya pas Wali Songo datang itu kan ada pemimpinnya. Nah, dia itu berdakwah kepada pemimpinnya, misalkan menjadi penasihat kerajaan gitu. Jadi dia itu menggunakan metode politik untuk mengislamkan tanah Jawa. Nah, semua metode-metode tadi yang sedikit Bapak jelaskan itu dilakukan oleh para Wali Songo dengan penuh kesabaran. Jadi dilakukan dengan penuh kesabaran dan penuh hikmat. Jadi sekarang kita bisa menikmati bahwa Islam itu diterima di tanah Jawa. Jadi metode-metode keenam ini, metode mana yang menurut kalian sukai? Apakah metode kultural dan akulturasi budaya, atau metode pendidikan, metode seni, metode ekonomi, metode keteladanan, dan metode politik? Jadi menurut kalian anak-anakku, metode mana sih yang paling membuat kalian tertarik? Nah, nanti kita bahas lagi. Kemudian kita lanjut aja, selanjutnya kita kenalan yuk. Kita kenalan ke 9 anggota Wali Songo. Siapa aja yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal? Tentu saja dong, kita kan pasti sudah pernah mendengar. Apalagi kita ada sekarang ya, di dunia, di era sekarang itu kan ada TikTok, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram. Pasti tentunya kita mengenal dengan lagu Wali Songo. Yang contohnya gimana? Ada yang pernah dengar? Tentunya pernah dong, masa belum pernah sih? Yang Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Nah, dan seperti itu ya yang selanjutnya gitu loh. Nah, jadi pada pertemuan kali ini apa yang bisa kita simpulkan? Apa? Ya, yang pertama, Wali Songo itu berhasil menyebarkan Islam karena mereka menggunakan metode-metode yang santun, menghormati budaya lokal, dan penuh kesabaran. Mereka tidak memaksakan kehendak atau memaksa
untuk memaksa masyarakat untuk memeluk agama Islam. Jadi mereka itu dengan sabar menyebarkan Islam sedikit demi sedikit. Jadi masyarakat itu merasa tidak terpaksa atau terpanggil sendiri untuk memeluk Islam. Jadi pesan dari Pak Guru hari ini adalah, anak-anakku, jadi kalian semua itu punya potensi masing-masing. Kayak sama dengan para sunan ini, mereka itu punya metodenya masing-masing. Sama halnya kalian itu bisa di salah satu bakat, misalnya kalian pintar di matematika atau di seni atau di olahraga. Jadi kalian itu bisa membawa kebaikan dari kelebihan kalian itu. Jadi pesan dari ibu adalah kalian semua itu punya potensi dan keahlian masing-masing. Jadi gunakan potensi itu untuk kebaikan seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Jadi potensinya itu digunakan untuk kebaikan. Kalian bisa menjadi pembawa kebaikan di zaman ini. Maksudnya bukan menjadi pembawa kebaikan seperti Wali Songo ya. Jadi kalian itu bisa menjadi pembawa kebaikan di era ini, dalam arti bukan seperti Wali Songo, tapi orang yang membawa manfaat dan menyebarkan nilai-nilai Islam dengan cara yang santun dan bijaksana. Ingat, akhlak kalian adalah dakwah kalian. Seperti ajaran Mohlimo dari Sunan Ampel, atau hindari perbuatan tercela dan jadilah pribadi yang baik. Oh, jadi seperti itu ya anak-anakku, pembelajaran hari ini. Mungkin kalian sudah bosan? Ada yang bosan? Enggak dong, pastinya masih semangat. Apa? Semangat. Karena ini kita kan tadi sudah membahas Wali Songo. Nah, untuk pertemuan selanjutnya Bapak sudah siapkan tugas buat kalian. Apa? Tugas. Jangan pusing dulu, tugasnya gampang kok. Jadi tadi yang sudah Bapak jelaskan, Bapak buat permainan atau game. Jadi gamenya apa? Gamenya Bapak sudah siapkan. Nanti di meja Bapak ada TTS. Apa itu TTS? Teka, teki, silang. Jadi nanti ada kotak mendatar, menurun seputar Wali Songo atau metode Wali Songo yang sudah Bapak jelaskan tadi. Nanti kalian isi TTS itu di rumah ya, sendiri-sendiri, nanti dapat satu-satu kok. Sendiri-sendiri di rumah. Nanti setelah selesai pembelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya akan Bapak bahas dan kita main bareng-bareng sambil belajar. Jadi kita main TTS-an sambil belajar mengingat pembelajaran hari ini. Jadi pembelajaran hari ini itu membahas tentang apa, nanti kita bahas tentang seputar Wali Songo. TTS-nya nanti diisi di rumah dan kita tinggal mencocokkan di pertemuan selanjutnya. Oke. Di sini apakah ada pertanyaan? Ada yang kurang jelas? Oke, jelas semua ya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya untuk anak-anakku tercinta, anak-anakku semua. Terima kasih ya. Sebelum Bapak tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, ketua kelas, pimpin doanya ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf ya. Kalau ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, nanti bisa menghubungi Bapak. Nomor WA-nya sudah ada di grup kelas kita ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau japri, silakan japri atau tanya di grup juga nggak apa-apa. Jadi sebelum Bapak tutup, semoga kalian tetap semangat, tetap sukses. Semoga sukses. Belajarnya nggak boleh malas-malesan. Jadi kalian pertahankan semangat kalian yang seperti ini ya. Oke. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Seger kupat disiram santen, sedaya lepat nyuwun ngapunten. Kesepian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih. Tutup ya. Bapak tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat.